Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Huda dari PPI kelas sore semester 4. Di sini saya akan memberikan sebuah opini tentang aturan kebijakan sekolah tatap muka pada saat PPKM darurat. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Theory of Educational Policy. Berikut langsung saja saya sampaikan tentang aturan sekolah tatap muka saat PPKM darurat. Dari Jakarta, Kemendikbudristek melalui Ditjen PAUD Dikdasmen tetap mengajak sekolah untuk membuka opsi pembelajaran tatap muka atau pembelajaran tatap muka terbatas pada saat PPKM darurat dengan beberapa syarat. Meski pemerintah memperlakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali mulai 3 sampai 20 Juli 2001, namun sekolah tatap muka terbatas akan tetap berlangsung sesuai SKB 4 Menteri. Hal itu disampaikan oleh Ditjen PAUD Dikdasmen Jumeri. Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan PPKM darurat di Jawa dan Bali jalan terus. Sekolah tatap muka terbatas dengan mengikuti SKB 4 Menteri dan PPKM darurat. Tidak disamaratakan se-Indonesia. Daerah yang aman tetap PTM terbatas. Jelas Jumeri melalui webinar kebijakan PTM terbatas. Meski tetap bisa membuka opsi PTM terbatas, Jumeri menegaskan untuk sekolah perlu memperhatikan syarat sekolah tatap muka. Perhatian sekolah pada syarat ini bisa menekan risiko penularan COVID-19 di sekolah. Berikut adalah komponen aturan tatap muka saat PPKM darurat. 1. Aturan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi masih berdasarkan keputusan bersama SKB 4 Menteri dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua insan pendidikan dan keluarganya. 2. Pembelajaran di masa pandemi akan berlangsung secara dinamis menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni PPKM, baik PPKM mikro ataupun PPKM darurat seperti saat ini. Pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada 7 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali wajib melaksanakan pembelajaran jauh PJJ atau belajar dan mengajar dari rumah sesuai ketentuan PPKM darurat yang berlaku. 4. Satuan pendidikan pada wilayah lain 7 provinsi dalam PPKM darurat dapat memberikan opsi pembelajaran tatap muka PTM terbatas setelah memenuhi daftar periksa yang dipersyaratkan. 5. Orang tua atau wali pada wilayah selain 7 provinsi dalam PPKM darurat memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti PTM terbatas atau PJJ. Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ. Tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ. Setiap insan pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. 7. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan, para seluruh jenjang pendidikan diimbau untuk segera melaksanakan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain syarat sekolah tatap muka di masa PPKM darurat, setiap pendidik di sekolah juga wajib melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan mengikuti program vaksinasi COVID-19 dalam rangka untuk mengurangi risiko tertular COVID. Lalu berikut saya akan menjelaskan tentang opini saya mengenai aturan kebijakan PTM saat PPKM darurat yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek melalui Ditjen PAUD yang mengajak sekolah untuk menerapkan opsi PTM dan PTM terbatas saat PPKM darurat. Itu sangat layak dipertimbangkan lagi mengingat kasus positif COVID yang meningkat akhir-akhir ini, khususnya di Pulau Jawa dan Bali, sehingga diberlakukannya PPKM darurat. Namun para siswa juga sudah jenuh jika diberlakukan daring secara terus-menerus
maka dari itu perlu dipertimbangkan lagi jika ingin menerapkan PTM ataupun PTM terbatas dengan mengutamakan risiko kesehatan. Hal ini mungkin masih dipikirkan dari pusat DKI Jakarta untuk dipertimbangkan lagi, mengingat jumlah kasus positif pada saat ini meningkat dengan drastis, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Untuk jika ingin menerapkan PTM terbatas, mungkin kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti mencuci tangan sebelum masuk kelas, memakai masker, jaga jarak, dan jaga jarak. Hal ini berlaku untuk jenjang dari SMP sampai perguruan tinggi saja, karena menurut saya sendiri untuk jenjang PAUD, TK, dan SD mungkin masih sulit untuk dijelaskan tentang mematuhi protokol kesehatan di sekolah. Dan untuk wilayah yang tidak PPKM darurat, saya rasa bisa melaksanakan PTM, tetapi wajib menaati protokol juga. Dan juga untuk wilayah yang diberlakukan PPKM dan PPKM darurat seperti Pulau Jawa dan Bali, mungkin belum bisa untuk menerapkan sistem PTM terbatas, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat, karena itu juga menunggu keputusan dari pusat DKI Jakarta. Lanjut, untuk mengurangi jumlah kasus positif sebenarnya menurut saya simpel saja, seperti di atas, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Akan tetapi masih banyak yang menyampaikan tentang protokol kesehatan, dan saya rasa jika semuanya patuh taat aturan pemerintah, pasti sekolah-sekolah bisa kembali PTM dengan normal seperti sedia kala dan tidak PJJ. Mungkin saya yakin para orang tua juga akan setuju jika sekolah dilakukan secara PTM walaupun terbatas, karena mereka pasti juga merasakan dampaknya ketika online, karena anaknya hanya bermain game saja, tidak fokus ke mata pelajaran ataupun ketika belajar. Lalu argumen yang mendukung dari opini saya, dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut B. Panjaitan, yang mengomandoi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Jawa dan Bali, telah memaparkan isi aturan terbaru tersebut. Salah satu kebijakan yang dilakukan yaitu kegiatan belajar mengajar diterapkan secara jauh yang diberlakukan PPKM darurat seperti di Pulau Jawa dan Bali. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek mengatakan pembelajaran tatap muka mulai jenjang anak usia dini hingga perguruan tinggi di Jawa Bali tidak diberlakukan selama PPKM darurat. Sementara satuan pendidikan pada wilayah selain 7 provinsi dalam PPKM darurat dapat memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas setelah memenuhi daftar periksa yang dipersyaratkan. Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ. Pada masa PPKM darurat, pemerintah provinsi Pemprov DKI juga tidak memberlakukan pembelajaran tatap muka. Ini berlaku pada wilayah yang diterapkan PPKM darurat. Bukan hanya DKI saja. Dinas Pendidikan Distrik juga telah menghentikan PJM sementara waktu karena kasus COVID-19 di Jakarta terus melonjak. Tentu saja sekolah tatap muka kita masih melaksanakan secara online, belum secara offline sesuai kebijakan di DKI Jakarta, dan ini berlaku untuk semua wilayah yang diberlakukan
PPKM darurat. Tatap muka belum dimungkinkan sejauh angkanya masih tinggi, kata Wakil Gubernur Jakarta Riza Patria di Balai Kota DKI Kamis malam. Dikutip dari Tirto ID, ya mungkin itu saja opini dari saya untuk mengumpulkan tugas UAS Theory of Educational Policy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.